Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi cita-cita kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Teman-teman sekalian, mohon maaf mungkin nanti suaranya kurang bagus karena saya tidak didukung dengan mic luar ya. Tapi mudah-mudahan kali ini bisa terdengar dengan baik sehingga tidak mengganggu kekhusyuan kalian untuk menyimak video ini. Kali ini kita akan bahas tentang heuristik dan penelusuran sumber. Sebelumnya kita membahas tentang teknik penulisan dasar, di mana saya maksudkan ini tidak hanya untuk materi kuliah studi dokumentasi ini saja, tapi juga sebagai bekal bagi kalian untuk menulis skripsi. Nah, beberapa kali ketika pengalaman saya menguji atau membimbing, banyak sekali teman-teman ini kurang paham ya teknis dasar, kurang paham juga metodologi penelitian. Nah, di pelajaran ini harapan saya mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kalian untuk bisa sekedar nanti menulis penelitian skripsinya. Kemarin dokumen sudah kita pelajari, kali ini kita mempelajari tentang heuristik dan penelusuran sumber. Nah, heuristik itu bisa diartikan berasal dari kata Inggris heuristik. Nah, kemudian asal kata awalnya itu dari heuristiken, Yunani. Nah, apa sih arti dari heuristik ini? Nah, ini makanya menjadi ciri khas dalam penelitian sejarah. Jika kalian ingin meneliti, menulis skripsi sejarah, maka metodologi penulisannya adalah dikaitkan dengan 4 hal ini. Yang pertama heuristik, kritik intern. Di sini ada kritik intern, ekstern, kemudian interpretasi, baru historiografi. Nah, kali ini kita mempelajari tentang heuristik. Jadi heuristik itu adalah menemukan dan mengumpulkan sumber. Jadi mencari sumber-sumber karena sejarah itu harus ada buktinya sesuai dengan fakta. Karena dinamakan sejarah seperti yang pertemuan lalu saya singgung, itu adalah ada bukti sejarah, tulisan atau benda. Kalau prasejarah kan dia tidak mengenal tulisan, tapi ada benda. Tapi kalau zaman sejarah itu ada berupa tulisan atau benda. Nanti diinterpretasikan. Gitu. Jadi menemukan, jadi cari dulu bagaimana sumber-sumber ketika kita ingin mencari sejarah apa yang kita angkat, misalnya sejarah pesantren Tasik Suralaya misalnya. Tentunya kita mencari dokumen-dokumen dulu, dokumen tertulis. Nah, nanti ada dokumen foto, kita kumpulkan bahan-bahan. Nanti setelah kumpul, kita pilih mana yang kita pakai atau tidak. Jadi ini yang dinamakan sumber. Jadi sumber yang dimaksud di sini bisa berupa catatan, kesaksian. Nah, ini lisan, kesaksian orang, saksi sejarah, saksi mata. Ini belakangan kalau di pengadilan ada saksi ahli ya. Saksi ahli yang menguji kebenaran daripada apa yang terjadi. Gitu. Kemudian bisa berupa fisik, benda maupun non benda.
non fisik, dan fakta yang memberikan penggambaran suatu peristiwa menyangkut kehidupan manusia. Jadi ini yang dicari sumber ini. Nah, kemudian untuk merangkai jejak-jejak atau tesis tersebut, maka penulisan sejarah apabila tidak ada sumber sejarahnya, maka tiada menjadi peristiwa. Nah, seperti dalam cerita itu kan ada alurnya. Nah, alurnya ini tentunya kita bisa ceritakan kalau kita sudah menemukan puzzle-puzzle sumber sejarah tersebut. Nah, kalau kita tidak ada sumber-sumber sejarah tersebut, ini kita ngarang fiksi. Nah, beda karya fiksi dari karya faktual. Kalau sejarah ini karya faktual. Kemudian ada pembagian tentang sumber-sumber yang tadi kita temukan. Apa saja sih sumber itu? Yang pertama adalah sumber kebendaan atau materi. Material source. Nah, jadi ini berupa benda yang bisa dilihat oleh indera kita secara fisik. Bisa diraba, dirasa, gitu, secara fisik. Terbagi di dalam dua sumber tertulis atau yang tercatat terekam, ya tertulis, atau berupa benda. Benda inilah yang tadi kita kritisi, kemudian kita interpretasikan bahwa benda yang ditemukan ini adalah benda zaman Majapahit umpamanya. Itu karena kita buktikan. Nah, tidak serta-merta hanya kita nemuin benda tapi langsung kita ngarang gitu. Ini harus kita uji kelayakannya. Nah, sumber tertulis tersebut bisa berupa arsip. Nah, ini gudangnya arsip ada di Arsip Nasional di Cilandak Jalan Ampera. Ini beruntung sekali kampus kita UIN Syarif Hidayatullah dekat sekali dengan Cilandak. Tapi kenapa anak-anak sejarah UIN Syarif Hidayatullah jarang yang main ke sana? Sekali-kali kita main ke sana. Mungkin kita enggan sungkan ya, enggak karena tidak takut segala macam. Percayalah, sekarang pelayanan arsip itu lebih bagus. Jadi Anda akan dipandu di sana. Silakan bertanya tentang apa, bagaimana caranya kita mendapatkan akses itu bisa dapat di arsip, itu ada pelayanan yang bagus. Dan yang kedua manuskrip. Nah, ini manuskrip, manual script, tulisan yang tangan. Ini sudah banyak juga disimpan di Perpustakaan Nasional. Nah, bisa kita lihat tulisan liputan yang sejaman dengan itu. Arsip juga tulisan tangan, tapi kalau arsip ini lebih kepada tulisan tentang birokrasi kepegawaian, birokrasi kolonial, birokrasi pemerintahan. Tapi kalau manuskrip ini adalah karya-karya tulis, bisa berupa keilmuan. Dan catatan dari orang per orang, catatan hutang itu juga bisa menjadi sumber sejarah. Bagaimana dulu kita bisa melihat catatan di arsip itu ada juga catatan hutang, sehingga kita bisa tahu catatan hutang itu. Nah, catatan hutang itu menggambarkan barang-barang apa saja. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah catatan ya. Nah, kemudian surat atau laporan. Surat atau laporan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan, surat laporan ini. Nah, jadi surat korespondensi orang ini juga menjadi bukti bahwa ada kejadian peristiwa, laporan-laporan dari atasan kepada bawahan, terbalik ke bawah ke atas, atau juga mungkin jawaban-jawaban dari bawahan ke atas. Itu banyak sekali sumber Belanda. Misalnya Pangeran Diponegoro itu dibawa dari Jakarta menuju Pulau Sulawesi ya,
itu ada pegawai kolonial yang mencatat keseharian. Nah, itu jadi bukti sejarah laporan-laporan itu. Nah, kemudian sumber benda berupa artefak. Nah, ini peninggalan-peninggalan zaman dulu. Bisa sekarang banyak sekali ketika ada pembangunan tol, pembangunan MRT itu ditemukan. Belum lama ini juga ditemukan ternyata ada tram di dekat Bank Mandiri Fathahillah sana. Nah, itu berupa benda ya. Ada juga berupa tombak. Tombak itu senjata atau keris atau berupa bangunan istana dan senjata yang lainnya. Atau alat-alat perkakas, alat-alat tembikar, alat-alat buat mereka memasak, buat mereka upacara. Nah, perhiasan, perhiasan juga kan banyak juga ditemukan waktu ada pengambilan pasir di Sungai Komering itu banyak orang tersedot itu uang-uang koin atau perhiasan-perhiasan daripada zaman Cina. Dan lukisan, nah, lukisan yang sezaman itu bisa juga menggambarkan sosok penting, tokoh gubernur jenderal. Nah, itu bisa menjadi sumber benda. Nah, berikutnya ada sumber apa? Berikutnya ada sumber non kebendaan atau imateri. Yang ini yang tidak tampak oleh yang tidak bisa diraba oleh sisi kita, ya, tapi kita bisa rasakan immaterial sources. Nah, jadi secara wujud memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Misalnya apa? Agama. Nah, agama Islam ini kan diwarisi turun temurun. Tradisi, kepercayaan, keyakinan ini diwarisi secara turun temurun. Jadi kalaupun ada kitab suci, tapi kan tidak memperjelas. Yang memperjelas ajaran-ajaran agama yaitu ulama-ulama. Jadi dengan dia dipelajari dari gurunya ke atas, gurunya lagi, sehingga sampai kepada tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah yang disebut non bendawi. Adat istiadat seperti hukum lokal, nilai-nilai lokal dan kearifan lokal. Nah, misalnya ajaran bahwa manusia jangan masuk ke hutan oleh orang tua itu. Pamali atau itu sebetulnya bagian daripada orang-orang tua dulu kearifan lokalnya supaya tidak merusak hutan, karena kalau masuk hutan dia ngambil barang-barangnya, ngambil pohon-pohon atau apa, ya itu sehingga merusak ekosistem gitu. Ini nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang perlu diketahui oleh kita bersama. Nah, ini menjadi sumber sejarah juga, karena ini diwarisi secara turun-temurun. Nah, ini berupa benda non bendawi atau imateri. Berikutnya, ada juga sumber lisan yang ketiga ini, berupa cerita. Nah, cerita dari orang tua ke anaknya. Nah, berupa saga. Saga itu semacam cerita cerita yang sesuai dengan cerita sejarah gitu. Misalnya ada kisah Pitung, tapi memang walaupun ada yang meragukan, tapi ada sumber manuskripnya di Pangeran Jayakarta itu. Nah, ini jadi saga atau sage, kesaksian dari orang. Nah, ini di arsip nasional. Jadi itu bukan hanya menyimpan kertas ya, catatan, tapi juga sumber sejarah lisan. Ada waktu itu ada program mewawancari tokoh-tokoh yang saya pernah mendapatkan koleksi sejarah lisan ini adalah wawancara Kiai Haji Maskur, tokoh Panglima Laskar Hizbullah, Laskar Fisabilillah waktu itu ya, yang juga
anggota BPUPKI. Nah, di situ diwawancarai oleh guru kita Profesor Endi Najib. Nah, ini bisa menjadi sumber lisan kita dan itu menjadi sumber primer walaupun bukan kita yang wawancari, tapi karena di situ adalah koleksi dari arsip nasional. Kemudian hikayat, hikayat ini di dalam nomenklatur kebudayaan Melayu ini dikenal sebagai istilah sejarah, sejarah hikayat Raja Pasai. Nah, itu jadi istilah dari sejarah Raja Pasai. Atau kalau di Jawa itu ada babat. Nah, babat ya. Ini Melayu hikayat. Tembang, tembang itu lagu-lagu ya yang disenandungkan. Kidung juga syair-syair yang diragukan. Syair, nazom, nazom ini dalam istilah santri syair juga ya. Misalnya nazom Alfiah Ibnu Malik, nazom Imruti yang isinya tentang nahu, ada yang isinya tentang pembelajaran akidah, akidatul awam gitu. Nah, balada ada juga kisah-kisah tentang kenyataan herois, kenyataan kehidupan gitu. Anekdot, nah, anekdot itu kan cerita-cerita lucu. Nah, ini semua cerita-cerita ini diwarisi secara lisan, walaupun ada yang bentuk tulisannya ya. Nah, ini biasanya sumber ini banyak digunakan oleh para peneliti sosiologi. Memang kalau sejarah ini harus hati-hati ya, karena banyak sekali bercampur dengan tadi dongeng-dongeng itu kejadian fiksi atau aktual, tapi kadang ditambah-tambahi ceritanya. Sumber lisan dapat diperoleh melalui dua cara sejarah lisan, yaitu orang histori ingatan orang pertama dalam suatu peristiwa tadi yang sudah saya sampaikan, kesaksian Kiai Maskur tentang sidang BPUPKI tentang Pancasila ya, yang selama ini mungkin di luar dugaan kita, ternyata Pancasila itu dirumuskan oleh para kiai-kiai ya. Kalau di versi notulensi sidang BPUPKI itu tidak ada. Nah, ini di sini kesaksian sejarah yang itu menjadi amat penting. Yang kedua, tradisi lisan atau oral tradition, narasi tentang sebuah kisah yang diturunkan secara turun-temurun. Tradisi ada asosiasinya ATL, asosiasi tradisi lisan ini, cerita-cerita yang ada di bumi Nusantara ini sekarang mau banyak juga yang sudah ditulis. Ini kearifan lokal dari local wisdom daripada daerah-daerah tersebut, misalnya kisah Maling Sundang gitu. Nah, ini walaupun fiksi, tapi ada unsur yang memuat terkandung di dalamnya yang bisa menjadi sumber sejarah, misalnya tentang daerahnya, daerah dulu ceritanya. Itulah cara orang dulu meriwayatkan kejadian-kejadian tentang asal mula daerah. Nah, masih dalam klasifikasi sumber itu ada di mana sumber-sumber itu tidak dapatkan, yaitu di depo sumber. Depo sumber ini yang paling banyak sumber sejarah itu disimpan ini di arsip, khususnya arsip nasional. Nah, ini lembaga yang mengurusi arsip. Jadi di Cilandak ada yang di Bogor, nah, tapi banyak juga yang di Belanda itu. Tapi ada versi digitalnya sekarang sudah banyak juga ya di digital library yang Belanda. Ya. Perpustakaan nasional juga banyak menyimpan sumber primer dari manuskrip yang saya bilang, atau sumber sekunder ya. Sumber sekunder juga lebih banyak lagi karena banyak buku-buku. Kalau baru, kalau mau dapat ISBN kan pasti dia akan memberikan koleksinya kepada perpustakaan nasional gitu. Nah, ini bisa kita dapatkan di perpustakaan nasional. Misalnya istilahnya kita sejarawan sering pikniknya ya, piknik ilmiah, mencari sumber di arsip, di perpustakaan, atau tadi kita mewawancari narasumber-narasumber. Berikutnya ini ada yang kebalik nih, harusnya ini yang ke sini.
sumber pertama dan kedua. Nah, ini yang sering kita salah ya. Sering kita di kakak kelas kalian itu antara sumber pertama dengan kedua ini yang kurang paham. Jadi sumber pertama adalah hasil tulisan atau catatan yang sejaman dengan peristiwa itu atau dekat dengan peristiwa kejadian, mungkin sisi beberapa hari atau tahun ya waktunya. Tapi jadi masih mengingat catatan itu. Nah ini jadi penting seperti notulensi rapat tadi seperti sidang BPUPKI. Tapi juga ada fakta lain tadi sumber lisan. Ini jadi sumber primer. Arsip itu catatan sejaman, manuskrip catatan sejaman kan jadi primer. Sedangkan tulisan yang kedua adalah tulisan atau karya yang menggunakan sumber pertama. Nah, misalnya saya menulis tentang sejarah Kota Tangerang. Saya mengutip arsip. Nah, kalau sayanya mengutip arsip itu sumber primer. Tetapi kalau kalian yang mengutip tulisan saya, arsip yang ada di tulisan saya, itu karena bukan asli langsung, maka disebut sumber kedua, menjadi sekunder. Gitu. Ini bedanya. Jadi sering juga misalnya kita menemukan catatan-catatan tapi di internet. Gimana? Sumber primer atau bukan? Nah, jawabannya kalau di internet itu dia itu sumbernya asli, misalnya nih, kita ingin mencari, kemarin kakak kelas kalian tuh ada tentang sejarah grup religi, musik religi Almanar di Tasikmalaya. Dia ingin membuktikan ada foto-fotonya. Nah, foto-foto ini menjadi primer karena dia dapatkan dari Facebook langsung Almanar, grup Almanar. Tapi kalau dia dapatkan dari Facebook atau media sosial yang lainnya, bukan dari apa namanya akun asli, itu makanya jadi sekunder karena dia memakai kutipan dari orang lain. Kutipan langsung yang langsung dari sumbernya itu primer, tapi kutipan yang dikutip, nah itu dikutip lagi, makanya jadi sumber sekunder. Nah jenis-jenis sumber pertama kronik. Nah, kronik itu kayak semacam catatan gitu ya, peristiwa berdasarkan urutan waktu. Ini istilah ya kronik, makanya dia misalnya kayak polisi itu kan kalau ada kejadian perkara maka dia mengurutkan tuh menit jam sekian, menit sekian, detik sekian lagi ngapain dia, kemudian diurut 1, 2, 3. Nah itu kronik. Autobiografi, nah ini beda ya dengan biografi. Kalau biografi itu tulisan tentang tokoh ditulis oleh orang lain. Misalnya saya menulis tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nah itu biografi. Tapi kalau autobiografi adalah kisah yang ditulis oleh tokoh tersebut. Jadi kisah yang dicatat oleh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri itu autobiografi. Nah, kemudian memoir atau memoir, suatu kisah yang penting bagi pelaku. Jadi cerita yang ditulis oleh pelaku yang amat penting gitu. Jadi satu kisah saja gitu. Kalau autobiografi kan kehidupan dari kecil sampai dia dewasa menuntut ilmunya hingga dia usia senja gitu. Itu autobiografi. Kalau memoir itu catatan-catatan tentang kejadian saja. Misalnya kita mengalami uh, kejadian, kita mendapatkan hadiah hari ini, catat itu memoir. Surat kabar, koran-koran. Nah, ini yang luput dari kakak kelas kalian ya ketika nulis skripsi, jarang sekali yang mengambil sumber surat kabar. Padahal surat kabar dari zaman Belanda itu ada di Perpustakaan Nasional. Bahkan di Belanda itu ada yang versi digitalnya. Jadi kita bisa ngambil dari download internet. Gitu. Nah, itu kejadiannya kan zaman kalau kita mau sorot gitu ya, kita surat kabar yang nasional yang sekarang kayak koran Republik, koran Media Indonesia, Tempo itu ada semua dari versi yang pertamanya di Perpustakaan Nasional gitu.
dan bisa diakses. Yang kelima, publikasi pemerintah atau swasta. Nah, biasanya kalau ada kebijakan-kebijakan itu dipublikasikan oleh pemerintah tentang vaksin misalnya kemarin itu ya. Nah, atau kalau swasta misalnya iklan-iklan di TV itu swasta ya, publikasi tentang produknya gitu. Yang keenam, catatan harian. Nah, ini diary perempuan biasanya menulis tentang catatan harian. Surat pribadi. Nah, mungkin surat pribadi ketika tokohnya itu masih hidup kan belum terbuka, tapi ketika sudah meninggal ini bisa menjadi informasi publik gitu. Nah, ini adalah tentang sumber-sumber yang kita harus cari. Dokumen, arsip, foto, tadi autobiografi, memoir, surat kabar, catatan harian, surat pribadi. Nah, sekarang zaman digital ini, bisakah kita memakai sumber digital? Bisa gitu. Nah, tadi asalkan sumber itu terkait langsung. Nah, misalnya Perpustakaan Nasional, kita mau ngakses manuskrip, nah, kita download, yaitu manuskripnya itu bisa menjadi sumber primer gitu. Karena memang itu diproduksikan oleh perpustakaan langsung, bukan orang kita ngambil dari kutipan orang gitu. Nah, ini mungkin cukup tentang kritik, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengolah apa yang disebut sebagai apa namanya, langkah awal kita untuk meneliti dalam penulisan sejarah. Yang ini teman-teman juga harus melakukan kajian secara ilmiah apa yang disebut sebagai penelitian sejarah. Nah, beda penelitian sejarah dengan penelitian yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.